Happy Sunday dimanapun Anda berada. Thank you untuk setiap volunteers dan staff yang sama-sama melayani Tuhan di minggu pertama di bulan Mei ini. Hari ini tanggal 2 Mei kita merayakan Hari Pendidikan Nasional. Saya masih ingat ketika kita sekolah ada semboyan yang namanya Tutwuri Handayani. Itu ditulis oleh seorang yang namanya Ki Hajar Dewantara, seorang bapak pendidikan bagi bangsa ini. Dan sejarah membuktikan bahwa pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas bangsanya. Karena itu terus dukung. Saya masih ingat semboyannya itu Ingarso Sungtulodo, Inmadio Manginkarso Tutwuri Handayani. Kita sebagai pemimpin di depan memberi contoh, waktu kita ada di tengah-tengah, kita memberikan dorongan atau semangat. Ketika kita di belakang, kita yang empower, kita yang mendorong. Dan saya percaya bangsa ini akan semakin baik karena kualitas pendidikan yang ditingkatkan. Nah, di bulan ini kita memiliki tema bounce back. Bounce back. Kita mau bangkit kembali. Karena itu terus dukung. Saya melihat bahwa ada pengharapan yang baru. Kita melihat bangsa ini sudah mulai melawan krisis yang telah terjadi ini. Program vaksinasi terus dukung, semoga terus berjalan dengan baik, dan suatu saat kita bisa mengalami suatu keadaan di mana kita mengalami era yang baru di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan dalam 1 Petrus ayat 3, ayat 18, saya ambil terjemahan sederhana Indonesia. Di sini mengatakan bahwa karena Kristus adalah teladan bagi kita. Kita bisa melihat Kristus itu adalah teladan bagi kita. Di bulan yang lalu kita berbicara mengenai follow Christ, bagaimana kita mengikuti jejak Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa di sini dikatakan bahwa dia sendiri menderita ketika dia mati. Kita bisa melihat ada suatu pattern, ada suatu prinsip, di mana Tuhan Yesus itu dia mengalami penderitaan, dan dia mati karena dosa-dosa kita. Dia nggak bersalah. Dia yang tidak bersalah menggantikan kita yang bersalah, dan dia lakukan untuk mendamaikan kita dengan Allah. Tapi sudah ia mati, dibunuh secara jasmani, roh Allah menghidupkan dia kembali. Saudara, di bulan ini ada begitu banyak perayaan. Kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus, kita akan merayakan pencurahan Roh Kudus, dan minggu depan kita akan sama-sama merayakan Mother's Day. Tapi kita tahu bahwa ini adalah momen kita untuk kita bisa bangkit, kita bisa bounce back. Karena kita bisa melihat bahwa ada pattern di mana Tuhan Yesus itu menderita karena kesalahan orang lain. Kalau kita mau bangkit, selalu diawali dengan suatu penderitaan. Dan kalau itu penderitaan disebabkan oleh salah kita, yuk kita sama-sama evaluasi. Apakah ada kesalahan yang kita buat di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita melihat bahwa dalam kehidupan kita mungkin gak berbuat salah, atau karena keadaan yang memaksa kita untuk menjadi sebagaimana kita ada hari ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus, ya, dia mengalami penderitaan, tapi dia went through it all. Saya berdoa untuk Anda yang masih mengalami begitu banyak tekanan, begitu banyak masalah yang belum selesai. Bulan ini kita akan belajar mengenai bounce back. Kita akan melewati semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa apa yang sudah mati, made alive di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita bersama-sama bisa melihat kemuliaan Tuhan ditinggikan di dalam kehidupan kita. Nah, saya masih ingat ada sebuah cerita mengenai kisah seorang penginjil. Dia seorang penyiar radio, dia seorang yang memiliki banyak program di dalam radio mengenai disabilitas, yaitu orang namanya Joni Eareckson Tada. Tahukah bahwa dia telah menulis lebih dari 40 buku, dan dia diangkat sebagai salah satu senat yang mengurusi bagaimana mereka memberdayakan orang-orang yang mengalami disabilitas. Nah, kalau kita lihat di sini, Joni Eareckson Tada ini sekarang usianya mungkin 71 tahun. Kalau dilihat dia dari tahun lahirnya, dia tahun 1949. Dia adalah pendiri Joni and Friends, sebuah organisasi yang menunjang pelayanan Kristen dan komunitas disabilitas. Dia merupakan seorang pembicara di banyak tempat. Tapi tahukah Anda dalam kehidupannya dia ini lahir dari seorang atlet. Papanya itu seorang atlet yang pernah ikut olimpiade. Nah, jadi sejak kecil itu dia itu suka
naik kuda, dia suka hiking, dia suka lari, dia suka berenang. Sampai pada suatu saat ketika dia berumur 18 tahun pada waktu itu, dia diajak untuk menyelam oleh kakaknya. Pada waktu dia menyelam, dia salah perkiraan mengenai kedalaman tempat dia di mana akan menyelam pada waktu itu. Jadi dia nggak sadar waktu itu dia mau menyelam di daerah yang namanya Chesapeake Bay, dan dia di sana nggak lihat bahwa sebenarnya air di sana itu dangkal. Kemudian dia melompat sampai dia akhirnya hampir tenggelam, dan kemudian dia diangkat dari air. Pada waktu itu dia mengalami patah tulang itu di 4 dan 5 syaraf di tempat ini. Jadi dia mengalami suatu penyakit yang namanya quadriplegic pada waktu itu. Pernah bayangkan ruas leher keempat dan kelima mengalami fracture, dan dia tidak bisa bergerak mulai dari bahu sampai ke bawahnya. Dan di tengah-tengah itu dia mengalami rehabilitasi selama 2 tahun lebih. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami kemarahan, dan dia nggak terima di dalam kehidupannya ini. Dia bertanya-tanya, Tuhan, why? Dan dia mulai melihat gitu ya, dia mulai putus asa, dia mulai depresi. Tapi puji Tuhan selama 2 tahun itu, dia mulai bangkit. Dan singkat cerita, dia mulai belajar untuk dia melukis dengan mulutnya. Karena tangan sampai kaki dari pundak ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan disinilah saya bisa melihat ada seorang yang bisa bounce back setelah mengalami suffering. Dan kemudian dia sampai mengatakan setelah dia kemudian dipakai Tuhan secara luar biasa, secara internasional. Dan dia menuliskan quote ini, Johnny menuliskan bahwa the greatest good suffering can do for me is to increase my capacity for God. Saya berdoa, apapun yang Anda pernah alami di dalam kehidupan ini, masa lalu Anda, mungkin sepanjang tahun ini, ada sesuatu yang mati di dalam kehidupan Anda, ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupan Anda. Tapi saya berdoa, ketika Anda mengalami penderitaan atau suffering, itu akan increase your capacity for God. Nah, saya akan perkenalkan satu kata di hari ini, yaitu resilience. Apa itu resilience itu? Resilience itu adalah suatu kualitas being able to adapt to stressful life changes and bouncing back from hardship. Tahukah Anda kata resilience ini dipakai untuk orang-orang yang berhasil untuk bisa beradaptasi dengan keadaan yang baru. Banyak orang setelah mengalami penderitaan, mengalami hal yang gak enak terjadi dalam kehidupannya, memiliki kesusahan untuk bisa bangkit kembali. Karena mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Justru karena itulah hari ini kita berbicara mengenai bouncing back. Kita berbicara mengenai bounce back. Katakan sama-sama, tulis di chat Anda, bounce back from hardship. Mungkin beberapa dari kita tahun lalu mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi, atau mengalami sakit sampai permanen sehingga sampai saat ini Anda nggak tahu, Anda harus menghadapi kehidupan yang baru, Anda harus beradaptasi dengan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Ketahuilah bahwa resilience is a response through a tragedy. Jadi kalau Anda mengalami tragedi di dalam kehidupan ini, mengalami krisis, atau engkau mengalami perubahan hidup yang secara drastis, dulunya Anda nggak pernah bayangkan hidup Anda bakal mengalami kesengsaraan suatu normal yang baru di dalam kehidupan ini. Dan kita melihat di sini, kita bisa move on, the ability. Ini yang saya mau katakan. Kita menghadapi tahun 2021 ini, kita mendukung setiap upaya pemerintah, kita mendukung setiap upaya apapun untuk kita bisa melawan setiap krisis. Kita pun secara personal di dalam kehidupan kita mau bangkit, memiliki spirit. Kita menjadi orang-orang yang bisa bouncing back from hardship. Melalui setiap tragedi, kita bisa sama-sama move on. Despite of the loss yang kita hadapi. Aduh pastor, tadi ngomong resilience itu susah banget, bener. Saya aja ngomong gak biasa, bener ya. Nah, karena itu hari ini apa sih artinya bouncing back itu? Apa sih artinya benar-benar kita itu seperti bola, pada waktu kita benar-benar tekan, dia bisa naik lagi ke atas. Bahkan ketika kita menghadapi kehidupan yang baru, kita bisa terbang lebih tinggi lagi. I know, suatu kata yang susah. Oleh karena itu hari ini saya ingin membagikan 6 hal yang membantu kita untuk bounce back
Apa sih pastor kok susah banget resilience? Saya katakan bounce back itu artinya mantul, oke? Buat Anda yang nggak ngerti artinya bounce back, bayangkan bola ketika dia dibanting, dia akan mantul. Dan ketika dia mantul, dia akan lebih tinggi daripada waktu kita tekan, waktu kita dribble bola itu. Nah, saya akan membawakan ada 6 hal, dan saya singkat dari MANTUL. Dan saya berdoa hari ini, Anda sama-sama bisa mantul. Katakan kiri kanan Anda, chat pada di sini, katakan kamu harus mantul gitu ya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kamu harus mantul. Ada 6 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, ketika kita mau bounce back, yang pertama kita lihat M berbicara mengenai manage your expectations. Begitu banyak orang ketika habis menghadapi tragedi, mungkin kehilangan orang yang dikasihi, mungkin kehilangan pekerjaan dan harus memulai sesuatu yang baru, mungkin harus jual rumah, harus mengalami, dia harus pindah ke tempat yang lebih kecil, atau dulunya dia kena hutang begitu banyak sehingga hartanya semuanya habis dan harus memulai usaha yang baru, atau harus ngontrak, harus pinjam teman, harus mengalami begitu banyak hal. Saya percaya Tuhan akan menuntun kita untuk mantul, tapi yang pertama adalah kita perlu manage your expectations. Kehidupan Anda ini adalah suatu kehidupan yang baru, jangan Anda berpikir untuk Anda bisa kembali kepada normal sebelum kita mengalami krisis atau tragedi yang ada di dalam kehidupan ini. Saya sebagai hamba Tuhan perlu define ekspektasi kita. Saya perlu mengajarkan Anda untuk Anda bisa melihat realitas yang baru di dalam kehidupan kita. Banyak orang ketika bisnisnya mengalami kehancuran dari titik 1000 kemudian minus 200 mungkin. Anda berharap tahun ini setelah engkau bounce back langsung kembali ke titik 1000. Enggak, mungkin dari minus 200 Anda akan ke 0, ke 10, 20. But you have to manage your expectation. Mungkin Anda mengalami dalam kehidupan Anda pertikaian dalam rumah tangga. Mungkin engkau sempat hampir bercerai, kemudian Tuhan pulihkan. Yuk hadapi, ketika Anda dipulihkan, Anda harus tahu bahwa itu butuh waktu untuk mengembalikan trust, untuk mengembalikan kepercayaan dan kejujuran dan keterbukaan. Mungkin ada waktu-waktu di mana kita awkward moment di dalam kehidupan kita. But I'm teaching you to manage your expectation di dalam kehidupan kita. Kita ada di dalam suatu normal yang baru. Dan oleh anugerah Tuhan, kalau Tuhan izinkan, kita akan segera membuka kebaktian kita itu secara onsite. Tapi jujur saya mau katakan, gereja ini salah satu gereja yang mungkin cukup lambat dalam kita untuk onsite. Tapi ini yang saya mau katakan, sementara kita sedang menata ini, saya melihat begitu banyak organisasi ketika tiba-tiba sudah onsite lagi, buka lagi, mereka melupakan semua yang kita pelajari. Padahal kita perlu tahu bahwa kita sudah invest begitu banyak dalam online, kita belajar banyak hal. Makanya kalaupun kita nanti onsite, kita akan memulai suatu hybrid. Kita nggak bisa kembali pada pre-COVID. Kita akan kembali, kita akan punya suatu budaya yang baru dalam kita bergereja. Mungkin kebaktian kita nggak langsung sebanyak dulu. Kita perlahan-lahan, ministry mungkin nggak setiap kita bisa dijadwal, tapi bukan berarti kita nggak bisa melayani. Kita punya pelayanan-pelayanan yang baru yang Tuhan sudah sediakan. After bounce back, kita perlu tahu, manage your expectation. Dan Paulus, dia mengatakan bahwa dia setelah mengenal Kristus, dia menghadapi suatu realitas yang berbeda. Dia dipanggil Tuhan karena Injil, dan dia mengatakan harta yang kami punya adalah bejana tanah liat. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Dia mengatakan, dia menghadapi kehidupan yang baru. Waktu dulu dia bersahabat dengan ahli-ahli Taurat, dia mengejar pengikut Kristus, tapi dia sekarang memberitakan Injil, dan dia tahu resiko yang dihadapinya. Dia tahu bagaimana memanage expectation-nya. Mengikut Kristus bukan berarti lepas dari semua masalah yang dia hadapi. Karena itu dia mengatakan, dalam segala hal kami ditindas, tapi tidak terjepit. Dia enggak mengatakan bahwa bebas dari segala penindasan, tapi dia tahu bahwa pengikut Kristus, dia walaupun ditindas, tidak terjepit. Tidak habis akal. Dia mengatakan, dia mungkin kehabisan akal, namun tidak pernah putus asa. Dia mengatakan mungkin dia aniaya, tapi dia tahu bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan dia. Dia pernah merasakan
sendiri, mungkin dihempaskan, tapi tidak binasa. Kenapa? Dia tahu to manage the expectation, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Beberapa dari Anda mungkin baru bertobat selama beberapa bulan yang lalu, Anda baru menerima Tuhan Yesus. Engkau menghadapi realitas yang baru, di mana teman-temanmu yang lama mungkin menjauhi engkau. Tapi saya mau katakan, let's manage your expectation, karena Tuhan ingin membawa engkau terbang lebih tinggi lagi, dan engkau akan benar-benar bounce back bersama-sama dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, accept your feelings. Seringkali kita berbicara bahwa ketika Anda menghadapi persoalan, Anda harus kelihatan oke. Saya mau katakan, it's okay to be sad. Kalau ada saudara-saudara Anda yang mungkin dipanggil Tuhan, atau Anda kehilangan anggota keluarga, orang tua Anda, it's okay to be sad, to show your feeling. Jangan melihat bahwa segala sesuatu harus kelihatan oke di dalam kehidupan kita. Tahukah Anda, untuk Johnny Erickson Tada untuk kembali, untuk bisa bounce back, dia harus menyadari dua hal. Bahwa dia waktu bounce back, dia tetap nggak bisa jalan, tangan nggak bisa digerakkan, kaki nggak bisa digerakkan. Itu suatu ekspektasi yang baru, dia harus berdamai dengan situasi yang baru. Tapi yang kedua, dia ambil waktu untuk 2 tahun, untuk dia marah sama Tuhan, mempertanyakan Tuhan itu ada di mana di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, untuk dia sedih. Dan saya bisa melihat di sini, di dalam Yohanes, salah satu murid Tuhan Yesus, kadang-kadang kita diskredit dia ngomong namanya Thomas nih. Thomas ini orang yang bimbang dan ragu, tapi saya mengatakan bahwa it's okay untuk menyatakan bahwa kita memiliki keraguan. Begitu banyak orang yang diam-diam tapi nggak percaya, meninggalkan Tuhan. Tapi saya senang Thomas adalah murid Tuhan Yesus yang dia mau jujur apa adanya. It's okay to accept your feelings, untuk mengenali emosi yang ada. Ambil waktu untuk bersedih, ambil waktu mungkin untuk mempertanyakan. Hari-hari ini mungkin Anda sedang bertanya apa yang terjadi dalam kehidupan Anda. Dan Thomas pun dalam Yohanes 20, dia ketika Tuhan Yesus datang pertama kali, dia nggak ada bersama-sama dengan murid-murid Tuhan yang lain. Dan murid-murid Yesus berkata, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata dalam kehidupan mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Semua orang, wah kok kamu nggak percaya? Berapa banyak di sini hanya mempertanyakan, kemudian orang menuduh kita, kamu kok nggak percaya sih, kamu nggak percaya. Saya mengatakan, it's okay kalau Anda punya keraguan, tapi suatu saat ketika engkau benar-benar mencari Tuhan, Dia Allah yang nggak jauh dari kita. Dia Allah yang bisa ditemuin dan dia akan menyatakan dirinya dalam kehidupan Anda sekalian. Karena itu Tuhan 8 hari kemudian Tuhan Yesus datang dan Thomas bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan muridnya. Semua pintu terkunci. Kemudian berkatalah Tuhan Yesus kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya. Dan disitulah dia bisa melihat. Thomas menjawab, ya Tuhanku, ya Allahku. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah kamu yang tidak percaya, walaupun belum melihat. Kita sering pakai ayat ini untuk menunjukkan orang yang nggak percaya. Tapi the fact is, realitasnya adalah Thomas, dia menyatakan keraguannya. Dan dia menemukan jawabannya bersama-sama dengan Tuhan. It's okay, accept your feelings. Kalau engkau merasa sedih, sakit hati, apapun engkau bawa kepada Tuhan. Dan perlahan-lahan engkau akan dibawa bersama-sama untuk bisa bounce back bersama dengan kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Hal yang ketiga, ini yang sering kita lakukan ketika kita menghadapi kesalahan atau kegagalan. Never confuse a mistake with a final failure. Tahukah Anda, kita itu pernah jatuh dalam kehidupan kita. Kita ini manusia yang nggak sempurna, penuh dengan mungkin benih dosa di dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita bingung, mungkin kita pernah di dalam kehidupan kita sempat meninggalkan Tuhan. Itu mungkin kesalahan dalam kehidupan kita, kadang kita mempercayai perkataan yang salah. Tapi banyak orang yang ketika dia jatuh dari Tuhan, dia berpikir bahwa aku gagal sebagai anak Tuhan. Never confuse a mistake with a final failure. Beberapa dari kita mencoba untuk bangkit dalam kehidupan kita. Beberapa dari kita mungkin kita mengalami kegagalan di dalam relationship kita atau
bisnis kita. Tahukah Anda ketika Anda jatuh, itu nggak sampai tergeletak. Karena firman Tuhan. Dan saya mengamati ayat demi ayat di mana orang-orang itu mengalami bounce back. Sama pada waktu Mazmur Daud mengatakan, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tahukah Anda, sometimes kita melakukan kesalahan, but it's not a fatal failure di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan, engkau jatuh tapi enggak tergeletak. Karena Tuhan menopang, bukan kuat gagahmu yang menopang kehidupanmu, tapi karena tangan Tuhan memegang kehidupan Anda. Amin, saudara. Bahkan dikatakan dalam Amsal, Raja Salomo, dia mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh. Tahukah orang benar itu bisa jatuh? Makanya never confuse. Ketika engkau melakukan kesalahan, engkau berpikir bahwa Tuhan akan menghukum kau. It's a fatal error. Ini mengatakan final kehidupanmu, failure, engkau gagal, nggak bisa bangkit. Apapun yang terjadi, firman Tuhan mengatakan 7 kali orang benar jatuh, tapi dia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Makanya no matter how many times you trip them up, God loyal people don't stay down long. It's okay untuk engkau mengalami kejatuhan. Ketika engkau jatuh, engkau ambil waktu. Tapi orang benar, dia akan bangun kembali. Amin, saudara. When you give yourself permission to fail, at the same time, give yourself permission to excel. Kadang-kadang kita nggak bisa menerima keadaan kita ketika kita mengalami kegagalan atau kesalahan. Makanya kita nggak bisa bangkit. Karena pada waktu kita bisa menerima, oh iya ya, aku melakukan kesalahan. You confess, engkau bertobat. Tapi pada satu saat, engkau akan kembali, engkau akan terbang tinggi, engkau akan bounce back, engkau akan mantul. Oke, kurang 3 lagi. T, trust in God. Your grace is enough. Kita lihat turning point, di mana pada waktu Amsal 3 ayat 5-6 dia mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Ada 2 kata di sini, bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Trust. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ketika engkau trust, engkau nggak bersandar pada pengertianmu sendiri. Sometimes you don't understand. Tapi kita bisa melihat waktu kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, kita mulai berjalan, kita akan mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Bahwa life is hard, yes, but God provides. Ketika kita trust in God's provision, kita bisa melihat life is unpredictable, but God guides. Tuhan yang menuntun hidup kita. Life is always challenging, yes, but God sustains. Tangan Tuhan yang menolong kita. Life is unfair, but God cares. Life is not fair, but God is good. Katakan sama-sama, God is good. Saya percaya ketika kita mulai trust in God, kita nggak mengandalkan pengertian kita nggak mengandalkan apa yang kita pernah tahu, tapi kita selalu bersandar pada Tuhan dan tahu bahwa God's grace is enough di dalam kehidupan kita. 2 hal lagi. U adalah understands God's goodness and purpose in the midst of difficulties. Tadi kita bilang, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, karena menurut pengertian Tuhan, kita bisa melihat kebaikan Tuhan, tujuan Tuhan. Waktu kita mau bangkit, kita bisa melihat bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar. Memang kamu mereka-rekakan hal yang jahat. Ini yang membuat Yusuf bisa bounce back melalui setiap penderitaan yang dia alami. Yusuf dalam perjanjian lama, dia mengalami penderitaan, tapi dia bangkit karena ada pengertian yang Tuhan taruh bahwa Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Di dalam setiap rencana yang jahat yang dilakukan orang lain atau keadaan buruk yang menimpa kita, Allah sedang mereka-rekakan untuk suatu kebaikan dan Tuhan punya maksud. So that's why we need to understand God's goodness, kebaikan Tuhan, and God's purpose di dalam kehidupan kita.
Tujuannya apa? Yusuf diizinkan Tuhan mengalami itu untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikian hidup kita pun. Lihat kebaikan Tuhan dan purpose, understand His purpose di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita mau belajar dari Paulus. Ini yang membuat dia belajar untuk dia bisa move forward, yaitu L, learn from your mistakes and move forward. Bedanya orang adalah perspektifnya. Ketika orang mengalami kesalahan, mereka nggak belajar dari kesalahan, dia akan terus hidup dalam kegagalan. Tapi Paulus, dia sadar bahwa kehidupan yang lama itu harus ditinggalkan. Dia sadar akan kesalahan dan dia mulai melangkah maju. Dan Filipi pasal 3, ketika dia mulai bounce back, ketika dia melayani Tuhan, berawal dari Kisah Rasul pasal 9, dia mengatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Apa itu keuntungan? Hidup menurut hukum Taurat, hidup menurut kebenaran agamawi. Dia menganggap itu sekarang rugi. Bahkan segala sesuatu dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dia meninggalkan, learn from the mistakes. Dia sadar bahwa dia salah pada waktu itu. Dia salah karena dia mempercayai apa yang salah. Dia menganiaya pengikut Kristus pada waktu itu. Tapi dia mengatakan, ayat 13, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan percayalah dalam kehidupan kita, ketika kita mau sama-sama bounce back, mau sama-sama mantul, saya mengatakan, the comeback is always stronger than the setback. Saya berdoa buat kita semua, kita mau sama-sama mantul. Manage your expectations, accept your feelings, never confuse a mistake with a final failure. Trust in God, understand God's goodness and purpose in the midst of difficulties. Learn from your mistakes and move forward. Saya berdoa, setiap kita akan mengalami bounce back. Setiap kita akan mantul. Setiap kita akan menjadi orang-orang yang mantap. Betul. Katakan kiri kananmu, keluargamu, kamu harus mantul. Kehidupanmu setelah bounce back, kamu akan menjadi orang yang mantap. Betul. Amin. Yuk persiapkan hati kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, percayalah bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus menderita. Dia went through it all. Dia mengalami semuanya itu. Dia menjalani, dia menghadapinya dengan perseverance. Tapi di saat itulah, ketika dia mati, dia kemudian dibangkitkan kembali. Sama dengan kehidupan kita, ketika kita mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Mungkin di dalam kehidupan kita, kita mengalami kematian, kita mengalami suffering. Tapi bersama dengan kuasa kebangkitan, Tuhan izinkan kita untuk bounce back. Mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur, siapkan waktu untuk bersama-sama berdoa bersama keluarga Anda. Saya percaya hari ini, waktu di mana Tuhan ingin melawat kita, waktu di mana kita, apapun yang terjadi, let's bounce back. Mari sama-sama mantul, kita sama-sama bisa kembali bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Amen. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains, Jamah Tuhan. even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go.
malam pada waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Roti ini adalah roti biasa, tapi kita percaya ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosa kita. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil cawan di tangan kanan kita, tanda kita menghormati darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, inilah cawan anggur perjanjian baru yang tercurah bagi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Ini adalah cawan anggur biasa, tapi kita menaruh iman bahwa ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil waktu untuk berdoa dimanapun Anda berada, bersama teman iCare Anda atau bersama dengan keluarga Anda. Aminin setiap lagu, setiap perkataan dari lagu ini, di mana Tuhan akan selalu beserta kita, menuntun kita di sepanjang jalan kita, sehingga kita bisa bounce back. Dan saya ingin berdoa buat setiap kita yang mengalami pergumulan, biarlah Tuhan sendiri yang bersama-sama berjalan bersama-sama dengan kita, membangkitkan kita. Amen, Jesus. Mari Tuhan, Kau lawat Tuhan. Kalau ada Tuhan teman-teman di antara kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, kami ingin bangkit Tuhan, kami ingin bounce back Tuhan, biar kami boleh mantul Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, Kau berjalan bersama dengan kami. Amen, Jesus. Mari saling mendoakan, doakan keluarga Anda, doakan anak-anak Anda, suami istri, teman-teman yang sedang mengalami pergumulan. Biarlah kuasa Tuhan hari ini boleh bersama-sama membangkitkan kita. Thank you Lord. Yes Lord. Amen. Yes Jesus. Engkau Tuhan Allah yang berjalan bersama kami di tengah kegelapan malam Tuhan. Engkau Tuhan adalah matahari dan perisai setiap kami Tuhan. Thank you Lord. Engkau gak pernah meninggalkan kami Jesus. Amen. Yes Jesus. Tuhan memberkati dan menyertai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menjagai, menyertai setiap umat Tuhan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku lakukan. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Biarlah berkat dari Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menjagai, menyertai umat Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you. Jangan lupa untuk menghadiri iCare Anda masing-masing. Nah San, habis online service ini enaknya ngapain ya? Karena kita masih di gunung kok, dingin-dingin gini, enaknya kita ngopi aja kok. Bener, kayaknya kita spend time sama keluarga juga asik nih. Betul banget. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti ibadah Sunday Service hari ini. See you next time. Apabila Anda membutuhkan info mengenai komunitas dan gereja kami, silakan klik link yang tertera di description box. Have a blessed week!